Selamat pagi, Sobat STII dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi STII Yogyakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kehidupan kami. Dan di saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kami membuka hati kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami dan memperbaharui kehidupan kami untuk lebih baik dari hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Nas ini mengatakan, segeralah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan yang segera mengampuni kesalahan kita dan pelanggaran kita. Ada orang yang mengatakan, mengampuni itu adalah hal yang mudah, hal yang gampang untuk dilakukan. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan hal mengampuni, tindakan mengampuni itu merupakan tindakan yang sulit untuk dilakukan dan tidak mudah untuk dilakukan. Mungkin Bapak Ibu mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang melakukan kesalahan yang sepele, kesalahan yang ringan, kesalahan yang biasa-biasa aja. Kita mudah untuk mengampuni. Atau kita sulit untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan dari teman kita, saudara kita, kesalahan yang besar terhadap kita. Misalnya, mereka menyinggung perasaan kita, mereka menyinggung pribadi kita sulit untuk mengampuni mereka. Yang menjadi pertanyaannya, pada posisi yang mana kita dalam situasi yang seperti itu? Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita melihat di ayat yang ke-14, kata karena itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Kata mengampuni di sini artinya adalah melepaskan, melupakan, atau memberi ampun. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata mengampuni ini artinya adalah melepaskan. Yang artinya adalah hal mengampuni ini menjadi perilaku yang mencirikan kehidupan kita. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, maka segeralah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Segeralah kita
melepaskan, melupakan kesalahan orang lain itu. Seperti Tuhan melupakan, seperti Tuhan melepaskan, mengampuni kesalahan kita. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh mendendam terhadap orang lain. Ya. Jadi, jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang lain, jangan sampai kita mendendam terhadap orang lain. Apakah saudara, bapak, ibu, dimanapun berada, pernah disakiti oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat kita, oleh teman kita, mungkin yang sudah berkeluarga, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anaknya? Jadi, janganlah kita mendendam dan menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin karena kesalahan orang lain terhadap kita yang terlalu besar, sampai kita mengumpat, wah sialan orang itu, mudah-mudahan orang itu tertabrak mobil, mudah-mudahan orang itu celaka, mudah-mudahan masa depannya curam, dan mudah-mudahan gak berhasil dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, segeralah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kata tetapi di sini menunjukkan adanya hubungan kontras. Kalau di dalam ayat yang ke-14 dikatakan jikalau kamu mengampuni. Jadi ini hal yang positif. Tetapi di dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu tidak mengampuni, ya, maka Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Timbul dalam pikiran kita, setelah kita membaca ayat yang ke-15 ini, wah, rupanya gawat juga ya. Rupanya ini juga bisa saja ancaman bagi kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Atau kita merasa bahwa ini adalah peringatan bagi kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Berarti Allah juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi hal di sini artinya adalah bukan berarti Allah tidak mau mengampuni kita. Tetapi Allah mau supaya kita melepaskan, melupakan kesalahan orang lain terhadap kita. Bahkan jangan menyimpan dan jangan mendendamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Allah memaksa kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Sakit dan ngeri sekali akibat kita sulit atau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, mungkin kita menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi hal ini tidak ada untungnya bagi kita kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, bahkan mendendamnya. Membuat hidup kita tidak nyaman, membuat hidup kita tidak sejahtera, membuat kita tidak sukacita, dan hubungan kita dengan sesama terganggu, hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan doa kita dengan Tuhan terganggu, dan berkat-berkat Tuhan pun kepada kita terhambat juga. Seperti yang pernah saya alami dulu dan bukan sekarang. Saya memendam bertahun-tahun kesalahan orang lain, perbuatan yang tidak mengenakan bagi saya. Dan Allah memaksa saya untuk mengampuni orang tersebut. Dan setelah saya mengampuni orang tersebut, berkat-berkat Tuhan dinyatakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, sehingga saya bisa sampai seperti ini sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu janganlah kita menyimpan kesalahan orang lain. Janganlah kita mendendam terhadap orang lain. Karena apa? Tidak akan menguntungkan bagi kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengubah pola pikir kita, mengubah pandangan kita. Marilah kita segera mengampuni kesalahan orang lain. Seperti Yesus, seperti Tuhan yang segera mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, dan dosa-dosa kita. Dan biarlah perilaku mengampuni ini menjadi ciri kehidupan kita. Amin.